Shalom pendalaman Alkitab Clearside. Joel 2 disadur dari santapan harian. Ayat 1-17. Koyakanlah hatimu. Kita sudah melihat gambaran yang diberikan Nabi Joel tentang hari Tuhan dan skala pemusnahan yang diperlihatkan mengenai hukuman yang akan menimpa bangsa-bangsa termasuk Israel. Sebagaimana belalang melahap habis semuanya, demikianlah kelak akan dilenyapkan semua yang melawan Tuhan. Semua ini disampaikan oleh Joel kepada Tuhan sebagai peringatan. Di bagian awal kitab Joel, umat diminta untuk meratap, berkabung, dan berpuasa. Hal serupa masih diulangi dalam bacaan kita hari ini, ayat 12, 15-17. Namun kita segera menyimak dimensi yang lebih mendalam lagi dari seruan ini. Yang terpenting bukanlah mengenakan pakaian sebagai tanda duka cita, tetapi mengoyakkan hati. Puasa, ratapan, dan ungkapan penyesalan lainnya harus sejalan dengan perubahan hati. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Firman Tuhan ayat 12. Tidak diketahui persis dosa atau pelanggaran apa yang mendorong seruan ini. Walaupun tidak disebut secara spesifik, tentu umat telah menyimpang dari jalan Tuhan dan menuruti jalan mereka sendiri. Bagi para nabi, dosa berarti membelakangi Tuhan. Namun di balik bencana yang mengerikan, mereka dipanggil untuk kembali. Pertobatan bukan hanya soal memperbaiki kelakuan, melainkan terutama soal perubahan haluan yang berakar dari sikap batin. Apa yang menjadi dasar untuk perubahan ini? Tak lain dari sifat Tuhan sendiri. Pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Inilah keyakinan yang dipegang teguh dalam seluruh Alkitab Ibrani. Keadilan Tuhan terkadang ditegakkan lewat penghukuman, tetapi kasih dan kemurahan Tuhan selalu memanggil umatnya untuk kembali kepadanya. Kita dapat belajar banyak dari pemberitaan Joel hari ini. Di doa, puasa, dan segala kegiatan agama yang kasat mata mudah menjadi topeng bagi pembenaran diri kalau tidak disertai perubahan batin yang berbalik kepada Tuhan. Bukankah perubahan mendasar ini diperlukan untuk mereformasi negeri ini? Ayat 18-32. Pencurahan roh. Dari bencana akibat serangan belalang, pemberitaan Joel menukik ke perubahan sikap dan hati. Bencana mengerikan menjadi momentum untuk memanggil umat bertobat. Pemulihan kehidupan lahiriah yang dijanjikan Tuhan bertujuan agar kehadiran dan kedaulatannya diakui dalam kehidupan umat. Janji itu diperdalam melalui nubuat tentang pencurahan roh atas semua manusia. Istilah Ibrani besar atau daging Alkitab, lai manusia, pada dasarnya berarti manusia dalam kepanaan dan segala keterbatasannya. Sifat ini berbanding terbalik dengan ruach atau roh angin kuasa yang bergerak leluasa penuh daya. Roh inilah yang bergerak di atas permukaan air waktu penciptaan dan memberdayakan orang untuk pekerjaan Tuhan. Roh Tuhan yang memberdayakan para nabi kelak akan dicurahkan atas umat yang dipulihkan. Melalui peristiwa ini, semua tua, muda, laki-laki, dan perempuan, tuan dan hamba diberdayakan untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Bukan saja hati dan hidup mereka diperbaharui melalui pertobatan, tugas mereka pun diperluas sebagai penerus firman-Nya.
bahkan melampaui apa yang terjadi pada tataran manusiawi, pencurahan roh yang menandai zaman baru bagi umat Tuhan yang diiringi dengan perubahan tataran kosmik. Di zaman yang akan berakhir dan digantikan, zaman baru atau gerhana belalang dimaknai lebih luas lagi sebagai gerhana berskala kosmik seiring penampakan diri Tuhan yang disimbolkan dengan darah, api, dan asap. Inilah tanda kehadiran Tuhan yang membebaskan dan membimbing umatnya. Kelak nubuat ini dipahami secara baru sebagai pencurahan Roh Kudus yang menandai lahirnya gereja. Dalam ajaran Yesus, gerhana kosmik yang dinubuatkan Joel menandai tibanya akhir zaman menjelang kedatangan Anak Manusia untuk menghimpun umat pilihannya. Di dalam Kristus, hari Tuhan yang mengerikan menjadi hari keselamatan bagi semua yang berseru kepada namanya. Joel 3 disadur dari santapan harian ayat 1 sampai 8. Pemulihan yang berkeadilan. Kekejian, kekejaman, dan berbagai bentuk kekerasan telah meninggalkan luka-luka sejarah di antara umat manusia yang terhitung lagi jumlahnya. Sejarah Israel atau Yehuda sendiri, baik dulu maupun kini, adalah saksi nyata dari realitas ini. Dalam hubungan-hubungan yang destruktif itu, kelemahan satu bangsa dianggap sebagai kesempatan bagi bangsa lain. Malah bencana yang menimpa satu bangsa tidak jarang disambut dengan sorak sukacita oleh bangsa lain. Suasana seperti inilah yang kita baca dalam nas hari ini. Boleh jadi muncul pertanyaan, apa sangkut paut antara serangan belalang dan bangsa-bangsa lain yang memusuhi Israel? Pertanyaan dalam Joel 2 ayat 17, di mana Allah mereka memperlihatkan kaitannya. Kekalahan, kehancuran, dan bencana yang melanda bangsa Yehuda tidak pernah dilihat hanya sebagai peristiwa manusiawi. Di balik seluruh peristiwa sejarah, umat meyakini Tuhan sebagai pemegang dan penentu sejarah dunia ini. Tuhan yang adil menuntut tegaknya hukum berdasarkan perjanjiannya dengan umatnya, sehingga bencana dan prahara kerap dilihat sebagai hukuman yang pantas bagi pemberontakan manusia kepada Tuhan. Akan tetapi kebengisan musuh-musuh Israel atau Yehuda tidak dibiarkan Tuhan tanpa hukuman yang adil pula atas mereka. Ketika kejahatan perang berarti terinjaknya harkat dan martabat manusia, Tuhan yang adil menuntut keadilan atas kebiadaban mereka. Sebagai contoh nyata, anak lelaki dan perempuan kerap dijual sebagai budak nafsu atau menjadi korban pemerkosaan, atau warga sipil yang tak bersenjata ikut menjadi korban kebiadaban. Pada masa kini, kejahatan perang seperti itu tentulah menjadi sasaran pengadilan HAM atau hak asasi manusia internasional. Jadi ketika kekerasan mereka dibalikkan kepada mereka sendiri, Tuhan bertindak bukan saja karena hubungannya yang istimewa dengan umatnya, melainkan karena tuntutan keadilannya atas perbuatan manusia yang biadab. Nyata bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam atas ketidakadilan. Ayat 9-21, Tuhan hadir di tengah umatnya. Setelah umatnya melewati pergumulan,
bencana, dan berbagai peristiwa yang memilukan. Hal yang indah adalah mengetahui bahwa Allah ada di tengah-tengah umatnya. Ia mau menyatakan kasih dan kuasanya. Kehadiran Allah itu pertama-tama dinyatakan lewat tindakan menghancurkan bangsa-bangsa, musuh yang selama ini mendatangkan malapetaka, kemiskinan, dan penindasan bagi umat Allah. Ini menyatakan bahwa tangan Tuhanlah yang akan membalas semua kekejaman yang telah mereka lakukan. Bentuk tindakan Allah menghukum bangsa-bangsa karena kejahatan mereka itu berupa seruan perang kepada bangsa-bangsa, bukan saja kepada serdadu baik yang ahli, tetapi juga tidak terlatih, yakni para petani dan pekerja di ladang. Semua orang didesak agar bersiap menyambut kedatangan hari Tuhan, yang berarti juga hari pembalasan Tuhan. Persiapan menghadapi hari Tuhan digambarkan sama dengan menghadapi perang. Allah akan datang pada harinya itu sebagai hakim di mana bangsa-bangsa dituntut Tuhan atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Kekuatan Tuhan pada hari Tuhan itu diibaratkan seperti singa yang mengaum siap melindungi umatnya. Pada waktu itu tiada yang sanggup mengalami kekuatan Tuhan, bahkan benda penerang pun menjadi tidak berguna saat Allah hadir ke kehidupan umatnya, akan merasakan sukacita dan berkat melimpah. Menjadi umat Allah merupakan hak istimewa karena kita berada dalam perlindungan Allah yang berkuasa. Tak ada satupun yang mampu menyentuh kita karena Dialah perisai kita. Meski pergumulan penderitaan, penyakit, perusakan, pembunuhan, peperangan, permusuhan berdatangan seolah-olah menyerbu umat Allah, semuanya itu tidak dapat menghalangi kehadiran Allah untuk menjaga umatnya. Renungkan, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya sendirian. Ia selalu hadir menyatakan kasih dan perlindungannya. Berkat dan kekuatannya senantiasa tersedia bagi orang-orang yang mengandalkan Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.